Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sama anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa lagi dengan Ibu Indah di pelajaran tematik tema 2, subtema 1 di pembelajaran 2. Nah, silakan kalian buka bukunya di halaman 12. Nah, di sini halaman 12 ini di sini ada mengenal gerakan pemanasan. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita berolahraga, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita melakukan olahraga, pasti kita akan ada melakukan pemanasan ya. Seperti contohnya kita sebelum senam biasanya kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, olahraga itu ada manfaatnya anak-anak ya. Siapa yang tahu manfaat dari olahraga? Ya, olahraga itu sangat penting ya anak-anak bagi kesehatan kita. Karena dengan berolahraga, badan kita akan menjadi sehat anak-anak ya, menjadi segar ya. Dan tidak mudah terserang penyakit ya anak-anak ya. Jadi marilah kita berolahraga ya anak-anak ya. Setiap hari minimal bersepeda atau berlari ya, atau senam ya. Nah, di sini ada cerita ya, cerita tentang Syifa senang berolahraga ya. Coba didengarkan ya cerita Ibu Indah. Syifa senang berolahraga. Sebelum berolahraga, Syifa sering melakukan pemanasan. Tujuannya untuk membuat otot siap berolahraga. Dengan berolahraga, badan menjadi segar. Gerakan pemanasan sebelum olahraga wajib dilakukan. Dengan pemanasan, kalian terhindar dari cedera. Otot tubuh tidak kaku sehingga mudah bergerak. Nah, jadi anak-anak, sebelum berolahraga, kita itu harus melakukan pemanasan anak-anak ya. Tujuannya itu untuk membuat otot siap berolahraga ya anak-anak ya. Dengan berolahraga, badan kita ini menjadi segar dan sehat ya. Nah, gerakan pemanasan sebelum olahraga itu wajib ya anak-anak ya dilakukan, karena dengan pemanasan kita akan terhindar dari cedera ya anak-anak ya, supaya otot tubuh kita itu tidak kaku sehingga mudah bergerak ya. Oke, selanjutnya di halaman 13 di sini ada sekarang tebalkan kata berikut kemudian bacalah dengan nyaring. Nah, jadi kita akan menebalkannya terlebih dahulu ya. Mari kita menebalkannya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini sudah Ibu Indah tebalkan anak-anak ya. Nanti silakan kalian menebalkannya juga ya. Di sini ada bacaannya. Olahraga, kesehatan, pemanasan, gerakan. Nah, ya ini tulisannya, kata-katanya. Nah, di sini ada pasangkan kata-kata di bawah ini dengan gambar yang tepat. Caranya dengan menarik garis dari satu titik ke titik yang dituju. Berarti kita mencari dulu ya yang mana yang sesuai ya. Coba dilihat. Otot dan tulang yang kuat. Nah, berarti ini adalah otot dan tulang yang kuat. Gimana otot? Berarti kalau dia ada otot dan tulang, berarti ototnya ini kan di tangan ya. Berarti kita mencari gambar yang mana yang memperlihatkan otot dan tulang yang kuat anak-anak. Yang ini benar tidak dia nih memang memegang tangan, tetapi dia memperlihatkan otot dan tulang yang kuat tidak anak-anak? Tidak ya. Yang kedua, iya benar ya, lihat di sini ya. Ya, benar. Jadi kita tarik ya. Oke, yang kedua. Otot badan sakit. Otot badan sakit. Ini yang mana ini? Otot badan sakit. Berarti kita lihat yang mana badannya yang sakit. Berarti otot badannya yang sakit ya. Berarti mana anak-anak ya? Ketiga ya, karena dia nih ototnya nih sakit ya. Otot badannya sakit.
Oke, yang ketiga berarti peregangan. Peregangan ini yang ke satu ya, jadi memperegang ya. Bentar. Oke ya, nanti silakan kalian isi ya. Ini karena ini olahraga kita lewatkan. Oke, ke pembelajaran 3 anak-anak ya. Nah, anak-anak di sini ya ada gambar olahraga lari dan bersepeda ya. Jadi anak-anak banyak sekali macam olahraga ya yang bisa kita pelajari anak-anak ya. Jadi lakukan olahraga yang bisa dilakukan anak-anak ya. Contohnya berlari dan bersepeda. Biasanya anak-anak sering ya. Nah, ada juga olahraga yang dilakukan dengan alat ya dan tanpa alat ya, dengan alat dan tanpa alat. Kalau dengan alat ya, kalau olahraga tanpa alat ya, olahraga yang tanpa alat itu paling mudah dilakukan anak-anak ya. Contohnya adalah berlari kan tanpa alat ya. Nah, sini coba lihat nih. Ini anak-anak sedang lari ya, lari olahraga yang mudah dilakukan ya tanpa alat ya. Nah, berlari, jadi kita akan berlari itu dengan sikap tubuh agak condong ke depan ya, lalu langkahkan kaki dengan cepat ya, lalu aturlah napasmu dengan baik ya. Nah, berlari ini melatih kekuatan otot kaki anak-anak ya, jadi daya tahan jantung pun menjadi kuat ya. Nah, ada juga ya. Di sini ada juga olahraga ya yang bisa dilakukan ya dengan alat ya, dengan alat. Tadi kan kalau tanpa alat itu bisa dengan berlari ya. Sini ada juga olahraga dengan alat ya yang bisa dilakukan. Contohnya dengan bersepeda ya. Bersepeda ini kita menggunakan alat ya. Apa alatnya Ibu Indah? Ini alatnya sepeda ya. Nah, jadi bersepedalah di tempat yang aman anak-anak ya. Jangan ngebut-ngebut ya bersepedanya ya, jadi kayulah sepeda itu dengan hati-hati ya. Nah, bersepeda ini dapat melatih jantung dan kekuatan otot kaki anak-anak ya, karena kita sedang menggayuh ya, mengayuh ya, mengayuhkan kita berlatih ya kekuatan otot kaki ya. Nah, olahraga bersepeda ini mudah dilakukan ya anak-anak ya, dan murah ya. Nah, di sini ada mengenal jenis-jenis olahraga ya, yang halaman 17 di sini ada mengenal jenis-jenis olahraga. Coba dilihat. Nah, kita akan memasangkan ya dengan pasangannya ya di gambar ini. Coba dilihat ya. Nah, ini nomor 1. Ini apa nama olahraganya anak-anak? Coba dilihat. Nah, coba dilihat gambar nomor 1. Ada yang tahu gambar ini? Ini nama olahraganya apa anak-anak? Ya, ini adalah kasti ya. Kasti ya. Nama olahraganya kasti ya. Nah, yang mana yang benar? Jawab pasangannya yang benar. Kalau ada tongkat pasti ada bolanya. Anak-anaknya yang mana bola kastinya? Yang ketiga ya. Nah, yang mana yang sesuai tongkat ini dengan bolanya anak-anak? Yang ketiga ya. Yang ketiga ini merupakan pasangan dari tongkatnya ya. Ini bola kastinya kita tarik ya, kita pasangkan ya anak-anaknya. Selanjutnya yang kedua. Nah, di sini yang siapa yang tahu ini nama olahraganya apa anak-anak? Ayo, siapa yang menjawab bulu tangkis? Salah ya, ini bukan bulu tangkis anak-anak ya. Ini nama olahraganya adalah tenis ya. Ini nama olahraganya adalah tenis lapangan ya. Siapa yang pernah lihat orang yang bermain tenis? Ini pakai ini dia alatnya ya. Yang mana pasangannya anak-anak? Yang mana? Ayo, yang keempat ini ya. Ini adalah pasangannya ya. Mari kita garis ya. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, siapa yang tahu permainan ini? Biasanya cowok-cowok tahu ini mainan apa ya. Ayo, anak cowok biasanya tahu ini permainan apa anak-anak? Olahraga apa namanya? Olahraga sepak bola atau sepak kaki ya, atau bola kaki ya, sepak bola atau bola kaki ya. Yang mana pasangannya anak-anak? Yang gawang ya, karena
bola ini biasanya gawang ya, bola kaki. Oke, selanjutnya ini adalah olahraga apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ini adalah olahraga basket ya. Basket ini yang mana pasangannya benar? Ini adalah yang ring ya. Ringnya. Oke, kita tarik. Nah, terakhir. Nih, ini ada yang tahu ini permainan apa? Ya, ini baru nama olahraganya bulu tangkis ya. Nah, bulu tangkis itu pasangannya adalah koknya ya. Oke, bener ya. Ayo, siapa yang tahu tadi nama-nama olahraganya tadi? Yang pinter ya. Oke, selanjutnya tertib saat olahraga. Oke, ini adalah untuk olahraga. Nih, lihat di sini. Gambar mana yang menunjukkan sikap tertib? Nah, sikap tertib ya, berarti kita sedang belajar tertib ya. Oke, kita kesini dulu. Tertib saat olahraga. Nah, oke, di sini. Di sini ada gambar mana yang menunjukkan sikap tertib. Beri tanda centang atau silang pada kotak yang sesuai. Uraikan. Oke, kita mencari gambar mana yang tertib. Jika yang gambar yang tertib, kita beri tanda centang, dan jika yang tidak tertib itu kita beri kata silang ya. Coba dilihat di sini. Gambar 1. Ini anak ini sedang menaruh sepatu di rak sepatu. Ini termasuk kegiatan tertib, sikap tertib tidak anak-anak? Iya ya, berarti ini termasuk sikap tertib karena dia ini sedang merapikan ya. Nomor kedua, sini lihat, anak ini sedang menaruh tasnya ya, menaruh tasnya sesuai di gantungannya ya. Ini merupakan sikap tertib ya, karena anak ini juga sedang merapikan ya, sikap tertibnya ya. Yang ketiga, coba dilihat, anak ini melempar sepatu di atas meja. Seharusnya sepatunya ini ditaruh di mana anak-anak? Ditaruh di rak sepatu. Kenapa dia naruh di meja? Berarti ini bukan merupakan sikap tertib, berarti kita silang ya. Coba yang keempat, nih lihat, kok anak ini juga menaruh sepatu roda di atas meja. Seharusnya sepatu roda kita taruh di rak sepatu ya, berarti ini juga bukan merupakan sikap tertib, kita silang ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Mempraktikkan bermain simpai ya. Nah, siapa yang pernah main ini? Permainan ini dinamakan permainan simpai ya. Ada juga yang dinamakan hula hoop ya, hula hoop atau simpai ya, permainan ini, olahraga ini. Nah, simpai itu adalah alat olahraga untuk senam ya anak-anak ya. Biasanya seperti ini, kita puter-puterin ya. Siapa yang pernah bermain ini? Nah, simpai ini itu terbuat dari bahan rotan atau plastik ya anak-anak ya. Bentuknya ini bulat ya, dan anak-anak biasanya menyebutnya dengan nama hula hoop ya. Oke, di sini ada seorang anak yang bernama Nina ya. Nina ini pandai bermain simpai ya anak-anak ya. Nah, Nina ini mengajari teman-temannya bermain simpai ya. Coba ya. Nah, bermain simpai itu sikap awalnya berdiri tegak anak-anak ya. Lalu kita memegang ya, peganglah simpai dan lingkarkan di pinggangmu ya. Nah, goyangkan pinggulmu hingga simpai bergerak ya. Putarlah simpai ke arah kiri dan kanan bergantian ya. Lalu lakukan latihan dengan tekun hingga kalian mahir melakukannya ya. Setelah mendengar dan melihat cara bermain simpai, ayo berlatih bermain simpai ya. Nah ya, berarti ya cara bermainnya, kita pegang simpainya dan kita lingkarkan di pinggangnya ya, di pinggang kita ya. Lalu kita goyangkan pinggul ya hingga simpai itu bergerak ya. Contohnya seperti ini ya. Nih, ditaruh di pinggang lalu kita bergoyang ya, pinggulnya bergoyang agar simpainya ini bergerak ya anak-anak ya. Oke, yang di halaman 26 ya. Selanjutnya di sini ada mengenal bunyi alat musik ya. Nah, mengenal bunyi alat musik itu pasti kita sudah pernah mendengar suara musik anak ya.
banyak sekali jenis alat musik ya anak-anak ya yang menghasilkan bunyi ya. Nah, ada yang bunyi jika dipukul ya, ada juga ditiup ya, ada juga yang dipetik ya. Nah, bunyi yang dihasilkan itu disebut bunyi buatan ya anak-anak ya. Karena kenapa? Karena bunyi tersebut itu berasal dari alat ya, alat yang kita tiup atau alat yang kita pukul atau alat yang kita petik ya. Nah, di antara gambar-gambar ini yang mana alat yang menjadi kesukaan kalian? Contohnya di sini ada Pak Guru. Pak Guru ini sedang meniup peluit, prit prit prit. Nah, ya. Nah, peluit ini termasuk alat ya, termasuk bunyi yang berasal dari alat ya. Berarti ini adalah bunyi buatan anak-anak ya. Ya, jika Pak Guru meniupkan peluit, prit prit prit, berarti artinya siswa itu harus melakukan gerakan pemanasan ya. Nah, peluit ini itu mengeluarkan bunyi ya anak-anak ya. Bila kita tiup berarti peluit ini termasuk ditiup ya. Bunyinya yang berasal dari ditiup ya. Nah, bunyi peluit itu adalah contoh bunyi buatan anak-anak ya, karena benda-benda berikut itu juga dapat mengeluarkan bunyi buatan ya. Misalnya di sini ada biola, di sini ada beduk ya, di sini ada drum ya. Nah, biola ini biasanya dipetik ya. Nah, beduk ini dipukul ya anak-anak ya, sama di drum ini dipukul ya. Nah, ini merupakan bunyi buatan anak-anak ya, karena berasal dari alat ya. Nah, contohnya di sini ya, di halaman 27 mengetahui bunyi alat musik ya. Contoh, perhatikan alat komunikasi tradisional berikut. Bagaimana bunyi alat tersebut? Pasangkan gambar alat dan bunyi yang ditimbulkan. Nih, lihat, coba dilihat. Ini biasanya sering ada di masjid ya, namanya beduk ya. Duk duk duk. Biasanya orang ini kalau di masjid itu biasanya dibunyikan ya, duk duk, dipukul ya, duk duk duk. Berarti bunyinya ini adalah duk 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 ya bunyinya ya. Di sini ada teng 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 teng, duk duk duk, tong tong tong. Nih, berarti kalau beduk berarti bunyinya duk 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 ya. Kita pasangkan ya anak-anak ya. Oke. Ini biasanya ada di pos ya, di pos kamling ya. Orang lagi ngeronda ini biasanya ada anak-anak ya. Ini bunyinya biasanya jika kita tok 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 ya, tong 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 ya, berarti bunyinya tong 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 ya. Selanjutnya di sini biasanya kalau di sekolah ada ini bunyinya teng 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 teng. Biasanya kalau istirahat, kalau masuk, biasanya zaman dulu ini ada anak-anaknya, jadi bunyinya adalah teng 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 ya. Kita kasih garis, oke? Oke ya. Nanti silakan kalian ini ya. Nah, untuk latihan kita hari ini ya, ada di halaman 28 menuliskan nama alat musik ya. Jadi kalian akan menuliskan nama alat musik ya. Jadi kalian tebalkan dulu ya huruf-huruf ini ya, baru kalian lihat ya, kalian pasangkan dengan alat pukulnya ya, dengan alat pukulnya. Oke anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada di halaman 29. Di sini kalian akan menemukan kosakata ya yang berhubungan dengan olahraga. Jadi kalian mencari kosakata ya yang berhubungan dengan olahraga ya. Nah, di sini contohnya ya. Nah, di sini contohnya ada tenis ya. Nah, tenis ini nanti silakan kalian ya warnai ya anak-anak ya. Kalian warnai kotaknya ya. Misalnya tenis ini warnanya biru ya. Nanti silakan kalian warnai. Di sini warnanya biru ya, sampai ke tenis ini ya. Di sini warnanya biru ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya lagi misalnya di sini ada basket ya. Nah, basket ini kalian warna merah. Silakan kalian warnai merah ya. Jadi setiap kata itu berbeda warna ya. Nah, untuk jika sudah itu silakan kalian fotokan dan dikirimkan ke Telegram Ibu Indah ya. Mungkin ini saja pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Ibu Indah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.